Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran 2. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu pada kolom komentar. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang tuliskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tahukah kamu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut? Yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, dan kerukunan antar umat beragama. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Sekarang amati gambar-gambar berikut ini. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Tuliskan nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Sebagai contoh, pada gambar 6 ini merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu membantu teman yang sedang jatuh. Gambar kedua ini menunjukkan perilaku takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Saatnya mengerjakan tugas. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 dan kedua Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Lalu jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua, sedangkan merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Dan menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut?
Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Anak-anak, untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Bahan-bahan yang digunakan adalah 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Adapun cara membuatnya adalah yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Langkah yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Dan yang terakhir adalah bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model. Nah anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Dina Retno. Jangan lupa subscribe.